Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kemarin gue udah ngebahas jalur pendakian Gunung Slamet. Nah sekarang gue pengen ngebahas misterinya Gunung Slamet. Jadi jangan kemana-mana ya, stay here. Ketakutan yang terus-menerus membayangi pasti pernah dialami sebagian pendaki saat mendaki gunung. Terlebih dahulu, Gunung Slamet. Gunung Slamet ini terkenal dengan ceritanya pada kemisteriannya. Sehingga dalam pendakian atau perjalanannya tidak akan pernah tenang. Seperti halnya temen gue yang bernama Syaputra dan 6 teman gue lainnya yang mendaki Gunung Slamet. Kami mendaki pada tahun 2008 dengan melewati jalur Bambangan paling kental mistisnya di pos 4, yaitu Samarantu. Anjing! Lagi zamannya gua tuh ngomong goblok aja, pala gua langsung dijedodin ke tembok. Ya karena orang tua gue tuh ngajarin sopan santun loh. Padahal tuh masih kecil banget, tau gak sih? Kecil banget, baru netes. Kalau gue yang jadi bapaknya gue tabok mulutnya. Ya udah, yuk kita lanjut aja nih cerita bisnisnya, walaupun banyak benderang-benderang yang menyesalkan gitu sih. Syaputra merasakan firasat buruk sebelum memulai perjalanan pada waktu itu ya. Ada seorang temannya yang bernama Angel yang dikenal periang loh. Itu teman gue sendiri yang ngomong. Tapi kenapa tiba-tiba menjadi pendiam gitu guys? Kan aneh. Gue sama teman gue si Saputra ini langsung nyamper ke rumah si Angel kan. Selagi gue makan sama teman-teman gue, dari rumah sampai base camp dia pun masih terdiam sendiri loh. Dan pada saat makan bareng pun dia tetap memilih sendiri, memojokkan diri. Aneh lucu. Anjay, udah jam 6 aja ya, maghrib. Padahal gue dari jam 4 loh ngedit konten ini loh. Ya, gak terasa cu. Diam-diam berhenti nyari ketenangan biar gak bising di sini kan. Gue sih masih berusaha sabar, walaupun agak sedikit emosi. Ya emosinya gue sih tuh dulu sih sering mecahin piring, banting-banting gelas, mecahin TV, banting-banting galon. Tapi sekarang udah mendingan cuy, cuma agak sedikit ngebacot aja gitu kan. Selesai makan kita berangkat. Perjalanan menuju base camp dimulai dari rumah temannya, menempuh waktu sekitar 3 jam dengan kendaraan roda 2. Nah kita maghriban dulu udah guys ya. Nanti habis sholat maghrib kita lanjut lagi. Oke, mari kita lanjut lagi ya guys. Pada saat itu kami memutuskan menginap hingga pagi di base camp. Malam itu di base camp
kami melihat seorang pria yang mengalami patah tulang. Dan ada beberapa ranger yang membawa kantung jenazah dan gak tahu itu isinya apa. Ya karena gue yang ngeliat kantong jenazah itu dan yang lain pun tidak ngeliat, gue langsung ngalihin perhatian biar supaya mereka tuh gak panik. Pagi pun menjelang dan perjalanan pun gue mulai. Gangguan tidak terlalu dirasakan, dalam hati kami merasa takut. Dan di pos 2 kami melaksanakan sholat zuhur, kemudian jalan menuju pos 3. Di perjalanan menuju pos 3, gue ngeliat 6 orang dan temannya tuh ngelamun sambil beristirahat dengan lama, sekitar 30 menitan. Singkat cerita, ketika memasuki kawasan pos 4 Samarantu, yang adalah konon pos terseram di Gunung Slamet, meski seram, mereka tetap mengabadikan momen tepat di dekat pohon besar dengan daunnya yang rimbun. Di sini kami merasakan banyak sekali mata yang melihat ke arah kami. Kami mengambil beberapa jepretan di bawah pos Samarantu, yaitu di pos 4. Selesai penjepretan, kami melihat si Angel ini seperti udah ngelakuin hal-hal aneh. Nggak banyak omong, gue memutuskan mendirikan tenda darurat di pos tersebut sebelum hari mulai gelap. Karena kondisi teman gue udah mulai aneh dan gue takut dia kenapa-napa. Jadi lebih baik gue ngedirin tenda dan beristirahat sejenak. Pada saat itu seingat gue sekitar jam 5 sore, tenda sudah berdiri dengan baik. Di samping itu ada salah satu teman gue yang terkena hipo ringan. Di situ gue ngasih amanat ke Saputra, jagain mereka. Gue mau turun dulu manggil tim SAR atau ranger. Ketika gue balik lagi ke atas, Saputra lapor ke gue katanya si Angel kakinya mulai kram. Di situ gue langsung lihat keadaan si Angel. Dan si Angel ngomong sama gue, malah kakinya mati rasa, guys. Saudara si Angel nih yang bernama Rico, dia langsung ngambil wudhu keluar dan sholat di sana. Di saat Rico sholat, tiba-tiba Angel berbicara aneh dan membuat teman-teman gue tuh ketakutan. Ketika semuanya ketakutan dan gue ngerasa aneh, di pos 4 itu nggak ada rasa dingin sama sekali, guys. Padahal tuh biasanya bener-bener dingin tuh di pos 4. Gue coba survei suhu di bawah pos 4 sejarak 100 meter lah ya, dan itu pun terasa beda. Pas gue balik lagi ke tenda, si Saputra ini laporan lagi sama gua. Katanya si Angel ngomong, itu cewek udah aku suruh diem dari tadi, kok masih aja nyanyi terus. Padahal si Putra tuh nggak ngedenger suara apapun. Nah, gua langsung nyamperin si Angel. Gua langsung ngeliatin mukanya, gua ngeliatin matanya. Gue langsung nenangin si Angel kan, dan semuanya gue suruh diem dulu untuk ngedenger suara yang didengar si Angel. Nah, langsung gua ademin kan, sambil bilang gini gue ke si Angel, tuh nggak ada apa-apa kan, lu cuma ngantuk, lapar ya, makan ya, mau makan apa? Ada mie, ada tempe, apa telur? Emang sih tatapannya kosong kayak hati gue. Gimana? What? Iya, tatapannya bener-bener kosong. Dan dia tuh pas gue tawarin makan atau gue tanya cuma geleng-geleng sama ngangguk-ngangguk. Kayak gini nih. Akhirnya tim SAR datang untuk mengevakuasi si Angel agar bisa dibawa turun ke bawah atau ke base camp. Sementara teman-teman yang lain memutuskan menginap semalam, setelah itu baru mulai packing dan turun. Sesudah sepakat, Angel pun dibawa turun dengan menggunakan tandu. Pagi pun tiba dan kami pun memasak untuk mengisi stamina agar bisa turun ke bawah dengan cepat. Selesai makan, kita pun langsung bergegas untuk packing dan turun. Singkat cerita, kami bisa berkumpul lagi di base camp. Dengan tidak merencanakan hal lain, saya memutuskan dan menekankan pada mereka untuk lekas pulang. Tak sampai di situ, beberapa pendaki juga mengakui ketika turun dari Slamet menuju base camp Bambangan, pendaki merasa seakan terus berjalan di tempat yang sama, tapi dengan waktu yang berbeda. Mereka bilang ketika turun dari pos 2 ke pos 1, dia melewati satu pohon besar yang tumbang. Mereka terus berjalan menuju pos 1. Mereka malah bertemu kembali dengan pohon besar yang tumbang tadi.
ungkap pendaki yang cerita barusan ke gue. Pendaki itu juga menemui sosok anak kecil yang bermain di pos 1. Di pos 1 ini adalah bangunan berbentuk pondok, tempat pendaki beristirahat. Pondok itu adalah rumahnya Bu Brahma yang dijadikan tempat beristirahat bagi para pendaki. Bu Brahma menjelaskan bahwa mistisnya Gunung Slamet mungkin karena aktivitas warganya sendiri. Dan ternyata warga ingin gunung ini sesuai dengan namanya, yaitu Slamet atau Selamat. Jadi sangat banyak doa maupun sesajen yang dikirimkan warga agar gunung ini tidak meletus. Hal ini terjadi karena kepercayaan masyarakat Jawa dalam ramalan Jayabaya, di mana diterangkan jika Gunung Slamet meletus, Pulau Jawa akan terbelah menjadi 2. Serem juga ya guys. Oke, sampai di situ aja cerita mistisnya ya. Pesan dari gue sih, jangan terlalu memaksakan jika ada salah satu teman kalian yang gagal mendaki atau merasakan sesuatu hal yang aneh, karena berujung fatal.